Oke, kita mau hari ini belajar Cyril ya, bahan Cyril tentang inkarnasi. Nah, judul bukunya ini Scholia on the Incarnation of the Only Begotten, ya. Studi tentang inkarnasi anak Allah, ya, atau anak tunggal Allah. Ini dari Bishop of Alexandria bernama Cyril, atau bahasa Indonesia ini ya Kiril, ya, Kiril dari Alexandria. Tentang biografinya kalian bisa lihat aja nanti di WordPress saya ya. Saya nggak cerita tentang kisah hidupnya, tapi kita akan membaca salah satu tulisannya yang berjudul ini, Inkarnasi. Nah, minggu lalu kita udah bahas transfigurasi. Artinya Kristus dimuliakan atau Kristus memancarkan terang ilahinya, ya, mendemonstrasikan terang ilahinya. Sengaja ditampakkan kepada para murid dan juga Elia dan Musa. Bukan berarti sebelum transfigurasi dia nggak ada terang gitu. Ya. Nah, terang itulah yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Oke, nah terang itu memancar keluar dari tubuhnya. Nah, dia memiliki tubuh berarti bagaimana nih Allah yang kok punya tubuh? Nah, ini yang kita mau dalami dari Cyril, sebetulnya apa ya tentang inkarnasi ini atau tentang pendagingan ini. Jadi kalau istilah yang saya pakai itu pendagingan itu maksudnya inkarnasi. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah bahas ya, misalnya kayak di grup ya tentang pendagingan itu, ada yang masih ingat nggak bahwa pendagingan itu sebetulnya adalah teosis terhadap kodrat manusia. Intinya itu. Ya, kenapa Tuhan jadi manusia atau firman Allah itu jadi manusia? Supaya kodrat manusia yang sudah rusak karena dosa, ya, sehingga mengakibatkan kematian atau dibelenggu oleh kuasa maut itu bisa dilepaskan oleh kuasa ilahi. Ya. Nah, tujuan Allah kan menciptakan manusia itu supaya serupa dengan Dia. Berarti kan kodrat manusia itu mengalami dari gambar Allah menjadi rupa Allah. Ya, bukan menjadi Allah, tapi menjadi serupa Allah atau rupa Allah. Berarti manusia itu diciptakan untuk menikmati atau untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam kekekalan atau di dalam keabadian. Ya kan? Nah, tetapi karena jatuh dalam dosa sehingga itu Adam yang pertama itu gagal. Kan gitu. Ya. Nah, maka muncullah Adam yang kedua untuk mengatasi kegagalan dari Adam yang pertama itu. Oke. Nah, untuk mencapai serupa dengan Allah itu kan ada hambatan ini. Hambatannya apa tadi? Dosa dan kematian serta iblis. Inilah yang perlu disingkirkan. Hambatan ini yang perlu disingkirkan. Sehingga kembali lagi Adam yang diciptakan itu oleh Allah itu bisa menuju serupa dengan Allah. Nah, oleh sebab itu untuk menyingkirkan dosa tadi yang ada di dalam kodrat manusia itu, kematian akibat dosa itu, maka perlu Adam yang kedua ini. Sih? Ya kan? Perlu Adam yang kedua. Berarti firman Allah itu necessary, wajib jadi manusia karena perlu Adam yang kedua. Nah, kenapa perlu Adam yang kedua? Ya, kenapa dia perlu jadi manusia? Nah, misalnya inilah yang mau kita bahas di Cyril ini, ya. Atau ada satu ilustrasi yang Nisa pakai, ya, misalnya dari buku ini. Nisa, ya.
Nisa, saya share screen-nya cuma nggak bisa semua ya. Siapa Rando, kalau saya mau share screen nggak perlu ganti-ganti itu gimana caranya? Nih ya. Nah, sebetulnya kan Allah itu bisa nyelamatin kita dari atas itu langsung kan, gitu. Bisa nggak? Misalnya, kenapa sih Allah tuh mau nyelamatin kita itu kan harusnya bisa langsung perintah dari atas tanpa harus inkarnasi kan gitu. Bisa nggak? It was possible nggak menyelamatkan manusia dengan langsung dari atas gitu, tanpa inkarnasi? Hah? Bisa? Jawabannya nggak bisa. Karena ada di dalam kodrat manusia itu yang harus disingkirin gitu loh. Sehingga harus ada seorang manusia yang bisa menyingkirkan itu. Allah kan Allah, bukan manusia kan. Jadi dia nggak bisa menyingkirin apa yang ada di dalam kodrat manusia itu. Apa yang menjadi penghalang? Kodrat itu menjadi serupa dengan Allah. Dosa kan? Sehingga harus ada manusia itu sendiri yang bisa menyingkirin. Tapi ternyata Adam dan keturunan itu nggak bisa nyingkirin. Tetap aja Adam dan keturunan itu mati kayak kita lah, ini mati. Nggak ada yang bisa nyingkirin dosa itu, sehingga manusia itu pada mati semua. Ya ngerti? Nah, perlu ada Adam yang baru ini untuk nyingkirin gitu loh. Ya, misalnya Nisa tuh kasih contoh nih. Ini dia ya. Dia kasih contoh seorang seorang tabib ya. Nah, dia seorang tabib itu misalnya tabib itu kan gimana sih ya? Sebentar. Itu nah, nih. Tapi ini misalnya contohnya ini. Dosa itu atau penghalang yang ada di dalam kodrat manusia itu kan dosa. Itu ibarat kayak penyakit atau sakit. Nah, yang bisa treatment sakit itu siapa? Dokter. Gitu. Ya kan? Nah, lalu yang bisa pegang rasa sakit itu lalu memberikan resep atau obat yang tepat itu siapa? Dokter. Gitu. Sehingga manusia yang sakit itu, yang berdosa itu butuh dokter. Ya kan? Dokter itulah yang nanti bisa bisa terapi kamu, dia bisa pegang mana yang sakit. Oh, ini yang sakit. Oh, berarti ini obatnya ini. Kayak kepalamu yang sakit. Dia kasih obat sakit kepala. Bukan obat sakit perut misalnya. Kan gitu. Ya kan? Nah, Kristus datang, inkarnasi itu perlu supaya ibarat itu kayak dia jadi dokter, dia bisa nyentuh bagaimana yang sakit. Gitu. Sehingga dia bisa memberi resep obat yang tepat. Oke? Nah, we need doctor. Kita butuh dokter, kita butuh tabib untuk mengobati. Sehingga orang sakit nggak bisa mengobati orang sakit. Tetapi dokter yang bisa mengobati orang sakit. Nah, itulah sebabnya inkarnasi itu kayak semacam dia datang jadi dokter untuk menyembuhkan kita. Dia datang jadi manusia supaya dia bisa menyingkirkan penyakit apa yang ada di dalam manusia. Kalau dia cuma jadi Allah, dia nggak bisa menyingkirin apa yang ada di dalam manusia. Gitu. Ya, tapi kalau dia jadi manusia, maka dia bisa menyembuhkan kodrat manusia itu. Oleh sebab itu, inkarnasi ini adalah teosis atau pengilahian kodrat manusia. Ya. Nah, coba misalnya kita baca ini dari Nisa.
ini secara umum ya, inkarnasi itu seperti itu. Yaitu pengilahian atau teosis terhadap kodrat manusia. Nah, karena dia necessary, dia harus lahir jadi manusia supaya bisa menyingkirkan penghalang itu, maka ya dia otomatis harus lahir dong. Lahir dari seorang perempuan. Nggak mungkin tiba-tiba tuh bayi turun dari surga. Lewat proses alamiah. Berarti dia harus jadi benar-benar jadi manusia yang sejati. Manusia yang yang seperti kita. Berarti kalau dia jadi manusia yang seperti kita, manusia yang mewarisi kodrat dosa. Gitu. Kristus itu benar-benar jadi mewarisi manusia yang kodrat dosa itu, supaya kodrat itu dia pulihkan nanti. Sehingga kemanusiaannya atau kodrat manusia itu diambil dari mana? Maria. Berarti Maria itu memiliki apa? Kodrat kemanusiaan Maria itu ada dosa. Nah, itulah yang disebutkan. Tetapi pertanyaannya kan, Pak, Maria kan sebelum pada saat inkarnasi itu kan dia sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, dirinya, tubuhnya itu yang dikuduskan. Bukan kodrat kemanusiaannya. Kodratnya belum, nanti Kristus bangkit baru. You ngerti? Ya, kodratnya waktu Kristus lahir pakai kodrat kita ini, kodrat manusia yang berdosa yang dia dapat dari Maria. Nah, waktu Roh Kudus turun menguduskan dia, yang dikuduskan itu apa? Manusianya Maria, bukan kodratnya. Kodratnya ibarat gini, ada bahan, bahan itu kayak ilustrasinya. Jadi Maria tubuhnya udah dikuduskan, manusianya udah dikuduskan, ya, oleh Roh Kudus. Oke, tetapi kodratnya Maria itu masih berdosa. Jadi Kristus mewarisi kodrat manusia yang berdosa itu, supaya dia bisa mengilahikan kodrat itu. Ya, ini coba kita baca supaya kalian dapat pemahamannya lebih dulu ya, sebelum kita masuk ke Siril. Ini saya nggak bisa share semua ya. Coba di setting random, supaya saya nggak perlu ganti-ganti slide. Pendagingan ya. Ini saya lupa halaman berapa nih. Ini bahan ini yang sering saya share di grup ya. Ini saya ringkas. Oke, ini ya. Nih. Pada Kristus, pemurnian dan pelenyapan dosa asal itulah pendagingannya. Mana dia yang Nah, kalau di dalam ajaran Latin atau gereja Barat mengatakan Maria itu tidak mewarisi kodrat atau dosa asal lagi, gitu. Nah, kita mengajarkan di
di ortodoks itu mengajarkan Maria masih mewarisi dosa asal itu. Kodrat manusianya masih dosa asal itu. Ya. Cuma memang tubuhnya yang dikuduskan. Nah, supaya apa? Supaya waktu Kristus lahir, dia mewarisi kodrat dosa asal itu. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4 ya. Coba buka. Ya, baca cepat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, takluk kepada hukum Taurat. Itu menunjukkan semua manusia kan takluk pada hukum Taurat. Ya, yang dimana Adam pertama itu kan gagal. Ya, nah perlu datang Adam kedua yang juga takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia jadi manusia yang mewarisi dosa asal itu. Oke. Nah, makanya kata Nisa di sini, ya, sebab apa yang menjadi sifat khusus bagi semua daging juga diakui dalam perihal daging itu, yaitu bahwa juga tubuh itu telah dipelihara dengan roti, yang juga tubuh itu oleh kediaman Allah Sang Firman telah diubah kepada martabat kealahan. Jadi tubuh itu mengalami teosis. Nah, maka pendagingan itu nanti adalah teosis bagi daging yang diambil dari Maria atau Maria. Ya. Nah, maut itu adalah obat yang melenyapkan dosa asal kita. Jadi waktu Kristus mati di atas kayu salib, itu seperti obat untuk menyembuhkan dosa. Bagi iblis mungkin kemenangan dia kan karena Kristus mati, tapi justru itu kayak justru obat yang menyembuhkan. Mungkin saya kasih ilustrasi gini. Maut itu seperti kayak kail atau umpan. Tahu umpan pancing ya? Ya. Tahu umpan pancing? Nah, itu kalau kita mancing, ikannya kan ngejar umpan itu. Lalu dia makan umpan itu. Tapi ternyata ikan itu yang mati ya kan, kena ini. Nah, sama seperti ini. Maut itu kayak kematian Kristus itu kayak umpan, Nisa jelasin. Sehingga itu ditangkap oleh iblis. Oke? Ditangkap oleh iblis. Nah, iblisnya yang dikalahkan. Kira-kira gitu. Sehingga maut bagi kita atau kematian Kristus itu adalah kemenangan atas dosa. Karena dia melenyapkan atau menyucikan kembali kodrat manusia. Dan kita mewarisi Adam yang kedua nih, kodrat Adam kedua. Ya, makanya inkarnasi itu sebetulnya atau pendagingan itu penggulingan dosa asal dan pengilahian kodrat manusiawi. Ya. Nah, kebangkitan Kristus menyampaikan asas kebangkitan kepada seluruh manusia menjadi satu kodrat berkelanjutan tadi yang saya pakai. Kita mewarisi kodrat Adam kedua atau Kristus ini. Ini artinya apa? Apa namanya? Siapa saja yang sudah dibaptis di dalam Kristus, dia mewarisi kodrat Adam pertama atau kedua? Kedua, yang sudah dibersihkan dari dosa. Jadi setelah Kristus, setelah umat manusia telah menerima kemungkinan untuk dibangkitkan dan akan dibangkitkan pada hari akhir. Oke, ini saya ya tadi yang saya katakan nih, menurut Gregory dari Nisa, daging yang diambil dari Maria, Kristus kan mengambil daging dari Maryam, itu memiliki dosa asal. Nah, itulah daging kita. Ya. Ya, Kristus mengambil kemanusiaan kita, yaitu yang kemanusiaan yang punya dosa asal. Kemanusiaan itu maksudnya kodratnya ya, kodrat manusia yang punya dosa asal dan menyembuhkannya dengan mengambilnya.
Nah, ini dia. Ya. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu adalah teosis terhadap daging yang diambil dari Maria. Inkarnat menjadi daging, supaya daging itu mengalami pengilahian. Berarti inkarnasi sesuatu yang necessary? Yes. Orang sakit necessary nggak butuh dokter? Ya. Supaya dia bisa pegang luka kita. Nah, dengan Kristus jadi manusia, maka dia bisa menyembuh luka kita. Nah, ini dari Gregory Nyssa lagi. Surat kepada Eustathia, Ambrosia, dan Basilia. Nanti saya kasih kalian di filenya ya, kalian bisa baca sendiri. Maka dia yang mengubahkan unsur-unsur kodrat kita kepada kuasa ilahinya dan membuatnya menjadi aman dari kerusakan dan penyakit, karena dalam dirinya sendiri dia tidak menerima kecatatan dikerjakan dosa dalam kehendak. Memang pertanyaan gini, Pak, kalau Kristus mewarisi dosa asal dari Maria, kenapa Kristus nggak pernah berbuat dosa? Sama seperti kita. Alkitab mengatakan dia dibuat jadi sama seperti manusia kecuali dosa. Artinya dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Nanti kita bahas itu pertanyaannya. Nanti saya bacakan ini. Dia tidak berbuat dosa, ya. Dikatakannya, dan tipu daya tidak didapati dalam mulutnya. Ya kan? Kok bisa? Padahal dia manusia kayak kita nih. Dan inilah dalam dia tidak boleh dianggap berhubungan dengan jeda atau waktu atau apapun. Sebab seketika manusia dalam Maryam itu di mana sang hikmat mendirikan baiknya, sekalipun secara kodrati bagian dari susunan indrawi kita bersama dengan turunnya sang Roh Kudus atasnya, dan dienaungi dengan kuasa yang sang maha tinggi, menjadi apa adanya kuasa yang menaung itu, sebab tak terbantahkan lagi bahwa yang lebih kecil yang diberkati oleh yang lebih besar. Maka sebab kuasa kealahan itu sesuatu yang besar dan tak terkira, sedang manusia itu butir yang lemah. Pada saat ketika sang Roh Kudus turun atas anak darah, dan kuasa sang maha tinggi menaungnya, kemah yang terbentuk oleh kuasa ini tidak mengenakan apapun juga dari kebinasaan manusia. Tetapi sama seperti ketika pertama kalinya dibentuk, demikianlah tetap adanya. Sekalipun itu manusia, namun roh dan rahmat dan kuasa dan sifat-sifat khusus kemanusiaan kita mendapat kemilau dari kelimpahan kuasa ilahi ini. Nah, ini artinya gini, dia jadi manusia atau dia menjadi daging supaya teosis terhadap daging diambil dari Maria. Ya. Lalu kalau dia benar-benar jadi manusia, kenapa dia tidak punya kecatatan dalam segala tingkah lakunya? Yesus itu benar-benar sempurna tanpa dosa sama sekali. Ya, tidak ada kecatatan moral dia atau dosa. Kenapa? Karena gini, dia memiliki yang namanya kepolosan akali. Oke, Allah Sang Firman memulihkan kodrat kita yang rusak kepada kepolosan akali. Oke, nanti kita bahas kepolosan akali itu apa ya. Dalam bagian ini jelas ditunjukkan dua kodrat, satu Kristus. Dua kodrat yaitu Allah dan manusia. Satu Kristus, yaitu Kristusnya itu sendiri, satu pribadi, satu hipostasis itu. Nah, itulah inkarnasi. Jadi Allah jadi manusia berarti dua kodrat, satu Kristus atau satu hipostasis. Allah kan dalam Tritunggal punya tiga hipostasis. Nah, hipostasis kedua ini yang turun. Bukan lagi kalau turun jadi manusia, jadi punya hipostasis baru. Enggak. Tetap dia hipostasis, cuma ada natur manusia atau kodrat manusianya. Oke, dia nggak membuat hipostasis baru gitu loh. Nggak ada hipostasis keempat. Ya, tetap tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, anak ini yang turun jadi manusia, makanya dia punya dua kodrat di dalam satu Kristus. Atau satu Kristus memiliki dua kodrat. Oke. Nah, jadi bagian ini jelas ditunjukkan apa yang tidak diambil tidak disembuhkan, tapi apa yang diambil juga disembuhkan. Pendagingan itulah penyembuhan dosa asal dalam kodrat manusiawi. Ya.
Maria memiliki dosa asal dengan sifat-sifat khusus kemanusiaan kita mendapat kemilau dari kelimpahan kuasa ilahi. Nah, kita tadi mau jawab itu ya. Kenapa kok dia tidak berbuat dosa? Padahal dia mewarisi kodrat dari Maria yang mewarisi dosa asal. Ayo. Tadi ada yang mau jawab tadi. Reinhard apa? Kok diam? Hah? Oh, mau nanya nanti deh. Yang jawab yang ini dulu. Nanya nanti isu lagi yang lain. Ada yang bisa jawab? Mungkin ya, Pak. Ya. Karena dia masih memiliki sifat keilahian dia sebagai Allah. Makanya dia nggak bisa berbuat dosa. Punya sifat keilahian ya. Iya. Kemudian kita juga tahu bahwa Maria itu kan memang kodratnya belum dikuduskan, tetapi kemanusiaannya sudah ada. Nah, oleh karena itu Kristus yang sudah dikandung oleh Maria yang mengandung Kristus itu sumber energinya kan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kan memiliki juga sifat keilahian atau kekudusan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus tidak dapat melakukan dosa atau tidak memiliki kecacatan untuk melakukan kesalahan ketika di dunia. Kalau dia tadi gimana? Kalau dia yang pertama dia memiliki sifat keilahian dan kemudian dia dilatih dari perawan Maria dari karya Roh Kudus yang disalurkan kepada Maria. Posisinya seperti itu, dia sudah kudus kok dalam perutnya Maria. Maka kesalahan sedikit pun. Jadi ketika dia lahir di dunia, itu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan kesalahan atau Oke. Kamu lihat Sang Firman itu mengambil daging, kan memang dikuasai dosa asal kan? Ya. Maryam tidak dikandung tanpa dosa asal. Kristus saja satu-satunya dikandung sesuai, ini bukan tanpa dosa asal ya, yang memiliki dosa asal. Oke, pendagingan seolah-olah api mengulur untuk mengambil logam yang kotor. Api itu kodrat ilahi dan logam yang kotor itu kodrat manusiawi yang dikuasai dosa asal. Dengan menyentuhnya, api itu seketika melenyapkan kotoran dosa asal pada logam, sehingga api itu tidak terkena kotoran, melainkan mengambil logam dan melenyapkan kotoran. Nah, itu kira-kira contoh kayak inkarnasi itu tadi. Ya. Bisa paham nggak? Ini contohnya kayak gini. Ini dari Nisa juga, Athanasius, dia mengatakan pendagingan seolah-olah api yang mengulur untuk mengambil logam yang kotor. Jadi api itu kan memurnikan logam yang kotor. Ya kan? Logamnya itulah kemanusiaan kita. Dia punya kodrat ilahi, berarti punya api. Api itulah yang melenyapkan logam kotoran dari logam itu. Ya kan? Tapi api itu tidak terkena kotoran, tapi ada di dalam logam. Contoh misalnya batu bara itu yang dibakar. Ya. Batu yaitu ya manusia, tapi di dalamnya ada api yang membara. Gitu. Atau logam yang kotor tapi dibakar, di dalamnya ada api itu ada di mana? Dalam logam. Tapi logam dengan api sama nggak? Beda. Dua natur. Tapi api itu untuk ngapain? Memurnikan kotoran itu. Kira-kira inkarnasi itu seperti itu.
Ya. Tapi ini belum jawab sebetulnya. Kenapa kok waktu Kristus itu misalnya kayak tadi logam yang kotor itu dia memakai manusia yang mengandung dosa asal itu, loh kok bisa? Dia dalam sehari-harinya itu tidak berbuat dosa. Saya kan nggak pernah bahas itu. Ada yang masih ingat nggak? Tapi kenapa Yesus tidak turun sementara Yesus masih mewarisi dosa asal? Nah, itu menurut saya, ini cuma pendapat saya, itu karena Tuhan sudah berkehendak atau apa yang sudah berkehendak, di mana dia melalui Tuhan meminjam rahimnya Maria untuk anaknya itu bisa tumbuh ataupun berada di rahimnya Maria tersebut. Nah, dengan lahirnya Kristus ini nantinya membuat semua orang takjub kepadanya. Kenapa? Karena sebab kita tahu dulu bahwa cerita Maria sebelum melahirkan itu dia dihadapkan oleh dua malaikat. Nah, dengan tidak tahu itu bahwa sudah otomatis orang yang mendengar demikian tahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria tersebut itu bukan sembarangan, melainkan utusan dari Tuhan itu sendiri. Iyalah, tapi kok dia bisa tidak berbuat dosa? Itu pertanyaannya kan? Ya. Sebenarnya dengan pertanyaan bahwa kenapa Yesus itu tidak berbuat dosa, tapi dia lahir dari seorang perempuan yang mewarisi dosa asal. Sebenarnya Yesus itu tahu dosa dan bisa melakukan dosa sebenarnya. Nah, tetapi dia mampu untuk menahan segala itu karena demi menanggapi, demi mewujudkan karya Allah itu kepada manusia. Belum menjawab. Apa lagi? Mana sih ya? Saya udah tulis di sini, saya lupa halaman berapa. Karena dia memiliki dua kehendak. Oke, tapi kehendak manusianya kan memang sama seperti kita. Iya, tapi dia memiliki untuk taat. Dia tidak memiliki untuk melakukan. Jadi ada yang tadi namanya kepolosan akali itu, atau yang disebut dengan gnomic will. Kristus tidak punya gnomic will. Kenapa? Karena dia lahir bukan dari benih ayah, nggak ada benih ayahnya. Sama seperti Adam diciptakan tanpa ada benih ayah dan ibu, ya. Nah, Kristus yang ada benih Roh Kudus dan Maria. Jadi yang dikandung dari Maria itu adalah benih tanpa hasrat. Sehingga yang lahir itu memang adalah Adam yang seperti Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Oke, di mana segala pertimbangan dan perbuatan itu bukan atas dasar jahat atau baik, bukan pertimbangan gnomic will, tapi memang kepolosan tanpa terikat kepada pertimbangan moral. Nah, ini saya lagi cari kutipannya supaya kalian lebih ngerti ya. Di mana sih ya?
Sebentar ya. Ini kok nggak bisa search ya? Kok hilang? Oke, coba ini baca sang roh. Satu orang aja, coba. April. Sang roh mengambil dari milik sang anak dan dikaruniakan bagi manusia melalui sang anak Allah sang firman. Dalam mengambil daging juga menguduskan tubuh yang diambil dari itu. Jadi jelas bahwa pengambilan yaitu pendagingan itulah pengudusan daging. Jadi jelas ya, inkarnasi itulah pengudusan daging itu. Terus? Bukan sebelumnya. Jadi ajaran laki bahwa Maria telah dikandung tanpa dosa asal, yaitu dikuduskan sejak kandungan adalah sesat. Terus? Dan tentu jangan melupakan bahwa sang anak dikaruniakan sang dan sang bapa bagi manusia dalam pendagingan. Darah Maria memang dikuduskan sejak dikandung, seperti Yohanes Pembaptis dan Yeremia, yaitu dikhususkan untuk mengandung Kristus atau menjadi perintis jalan atau menjadi nabi, tetapi kemanusiaan darah Maria itu tidak dibersihkan dari dosa. Nah, itu dia tadi yang saya bilang. Dia dikuduskan, tapi kemanusiaannya belum. Berarti hanya tubuhnya saja yang dikuduskan. Iya. Gitu. Oke, terus? Yaitu dikuduskan dan disucikan sebelum pendagingan. Iya. Terus? Kemanusiaan darah Maria belum dibersihkan, belum dikuduskan dan disucikan sebelum pendagingan. Iya, kemanusiaannya ya. Bukan kodratnya ya, bukan tubuhnya. Terus? Pendagingan itu sendiri adalah pentahiran dan pengudusan dan penyucian dan pemulihan kodrat yang jatuh dan pelenyapan dan penghapusan dosa asal dalam kodrat yang jatuh. Itu dia. Terus? Apa yang tidak diambil tidak disembuhkan, tetapi apa yang diambil juga disembuhkannya. Nih? Ini berbicara mengenai pribadi, yaitu pribadi darah Maria, pribadi Yohanes Pembaptis dan pribadi Yeremia. Oke, ini di dalam tulisan dari Athanasius ya. Oke, coba kita baca lagi. Oke, ini poin ini jelas ya tentang poin pendagingan itu. Nah, sekarang kita kan tadi mau cari ini ya tentang kenapa di dalam apa namanya? Tadi tentang api ini jelas. Ya. Jadi nanti kita semua tuh kayak jadi logam, kita ini semua kayak logam, cuma logamnya masih kotor. Itulah sebabnya kita butuh api untuk melenyapkan kekotoran itu. Nah, api itulah yang kemarin saya jelaskan kayak transfigurasi itu, terang itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, saya ingin cari yang tadi, yang genomik itu ya di mana ya? Atau ada yang masih ingat nggak? Saya udah pernah jelasin deh. Genomic will itu, coba baca di WA. Right. Nah, terus? Sebelum kejatuhan, Adam tidak memiliki pengetahuan atau tentang pertimbangan. Adam mengetahui dan memutuskan bukan dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan baik dan jahat. Kristus yang kemanusiaannya telah dipulihkan kepada keadaan Adam saat jatuh,
Dengan demikian tidak memiliki kehendak gunung. Karena dia tidak punya kehendak gunung. Keadaan Adam sebelum jatuh sama dengan Adam mengetahui dan memutuskan bukan mengembangkan dan memperhatikan baik dan jahat. Iya, kalau Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, maka segala keputusannya mempertimbangkan baik dan jahat. Enggak, karena belum ada dosa. Polos, itu kan namanya kepolosan akali. Sehingga bukan mempertimbangkan moral. Nah, itu yang dimiliki oleh Kristus ketika hidup di dunia ini. Karena dia adalah Adam yang kedua yang benar-benar polos. Pak, kalau kita lihat kan di Alkitab Kristus marah, Kristus apa ya? Kayak ya sedih. Itu kepolosan akali bukan? Atau gnomic will? Ingat, segala keputusan Kristus, apa yang dipikirkan, yang dirasakan dan sebagainya itu berasal dari apa namanya? Kepolosan akali dia. Ya, gimana tadi ya kepolosan akali itu tadi dari Nisa ya. Oke, kepolosan akali mana? Nih ya. Nah, ini dari Nisa. Ya. Nih. Bahwa alasan firman yang memulai kodrat kita yang rusak itu memiliki yang namanya kepolosan akali. Lawannya gnomic will. Gnomic will itu adalah kehendak yang dimiliki setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan baik dan jahat. Nah, kalau salah memilih jadi jahat, ya kan? Kalau pilih taat jadi baik kan gitu. Dalam Kristus sudah ada pertimbangan gitu. Yang ada kepolosan akali dia. Nah, ini yang dikatakan oleh Nisa ya. Boleh? Kemanusiaan Kristus sama dengan keadaan Adam sebelum jatuh. Karena dia lahir dari bani Roh Kudus bukan laki-laki. Sama seperti Adam bukan lahir dari bani laki-laki, tapi dia lahir dari bani Allah. Adam sama dengan mengenal apa yang baik secara langsung dan polos, seperti orang bijaksana dalam ajaran Lause. Ya. Adam bukan mengenal baik sebagai bukan jahat, karena dia tidak mengenal baik dan jahat dibandingkan dengan satu sama lain. Tetapi kebaikan itu sama alamiahnya baginya seperti air berikan atau bernafas bagi manusia. Iya, saya udah lupa apa yang saya tulis. Kira-kira gitulah. Ya, saya maksudnya supaya kalian baca tuh persis sama ya. Cuma nggak tahu nih di mana ini. Tadi apa ada kata kuncinya nggak ya? Ekonomi nggak ada. Tadi apa di situ? Pertimbangan moral ya. Nah, coba ini deh. Oke, ini dia ya. Oh ini kenapa nggak ada tadi muncul ya? Oke, nah nih ya. Ada pertanyaan tentang kodrat manusia Yesus. Kalau dia 100% manusia, ini kan waktu itu siapa yang nanya ya? Tapi kok dia bisa tidak pernah berbuat dosa? Kan nggak salah April ya, ya kan? Ya kan? Makanya saya pun udah lupa saya coba apa. Ada pertanyaan tentang kodrat manusia nih. Tadi kita bahas inkarnasi kan. Kalau dia 100% manusia, tapi kok bisa dia tidak pernah berbuat dosa? Nah, jawabannya apa tadi? Dia tidak memiliki yang namanya gnomic will, tapi kepolosan akali. Nah, kalau gnomic will itu berarti segala pertimbangannya atas jahat, baik dan jahat. Kalau kepolosan akali, ya dia benar-benar polos tanpa mengenal baik dan jahat itu, ya. Artinya gini, dia
Kristus menundukkan kehendak manusiawinya kepada kehendak ilahi, karena dia punya dua kehendak. Tetapi yang terjadi dalam diri Kristus itu apa? Kehendak manusia itu tunduk taat kepada kehendak ilahi. Itu misalnya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, ya kan, dan seterusnya itu. Sebelum kejatuhan, nah ini ya. Kenapa? Karena Kristus lahir jadi manusia, dia menjadi Adam yang kedua. Oke? Adam yang kedua. Nah, pertanyaannya, kalau dia Adam yang kedua, harusnya dia benar-benar manusia yang tidak punya kodrat dosa asal. Enggak. Dia lahir dari Maria yang mewarisi dosa asal. Maka dia punya itu. Tetapi dia bukan lahir dari benih laki-laki, tapi dari benih Roh Kudus. Maka dia punya satu natur lagi, yaitu kodrat ilahinya tidak hilang. Nah, itulah yang membuat dia memiliki yang namanya kepolosan akali, atau kehendak manusiawinya itu tunduk kepada atau taat kepada kehendak ilahi. Oke, sekarang kita bahas ya. Poin sampai di sini ngerti? Ngerti ya? Coba baca lagi. Apa Eta? Sebelum kejatuhan, Adam, yang ini. Ya. Terus? Dia mengetahui dan memutuskan bukan dengan mempertimbangkan atau membandingkan baik dan jahat. Ya. Kristus yang kemanusiaannya telah dituliskan kepada para Adam sebelum jatuh atau terjatuh, dengan demikian tidak memiliki kehendak logik. Iya. Terus? Jadi apapun yang Kristus putuskan atau lakukan itu bukan atas dasar pertimbangan rasionalitas. Bukan, ya? Bukan. Jadi Adam mengenal apa yang baik secara langsung dan dengan polos, seperti orang bijaksana dalam ajaran Maulid. Adam bukan mengenal baik sebagai bukan jahat, karena dia tidak mengenal baik dan jahat dibandingkan dengan satu sama lain. Oke, jadi waktu itu Adam nggak mengenal baik itu sebagai bukan yang jahat, karena memang dia tidak mengenal itu baik dan jahat. Gitu. Terus? Tetapi kebaikan itu sama alamiahnya baginya seperti air bagi ikan atau bernafas bagi manusia. Kebaikan sesuatu yang natural, bukan karena pertimbangan kayak udang di balik batu gitu. Kebaikan manusia itu sekarang kan, iya, itu karena pertimbangan moral tadi. Ya, tapi kebaikan dilakukan oleh Kristus itu adalah pertimbangan alamiahnya. Jadi kalau misalnya dia marah, dia misalnya kayak apa? Tanda petik itu dia keras sama orang Farisi, ya, kamu keturunan ular beludak dan sebagainya, itu sebetulnya apa? Kebaikan alamiah. Jadi marah itu kebaikan alamiah. Jadi kalau saya marah sama kalian itu kebaikan alamiah. Kalau kemarahan kita itu bukan lagi polosan akali, gitu. Tapi kemarahan kita itu karena apa? Nomic will. Marah itu karena ada sesuatu yang tidak baik nih dalam diri saya gitu. Ya. Oke. Jadi keadaan Adam sebelum jatuh dan Kristus itu adalah kepolosan akali atau asali, original innocence istilahnya. Ya. Coba baca lagi. Gausi mengatakan ketika kebenaran dan kepolosan hilang muncullah. Nah, baru itu. Jadi kalau original innocence-nya itu hilang, barulah muncul moralitas baik dan jahat. Oke, coba baca lagi. Adam prajatuh itu sama dengan apa? Kemanusiaan Kristus yang sama-sama lahir dari bukan benih laki-laki. Kristus itu Adam kedua, awal umat manusia baru, ya. Oke, saya kira ini ya, nih. Ini satu lagi diambil dari Nisa juga. Coba baca ini. Kristus tidak mempertimbangkan dan memilih. Itu sebabnya Kristus tidak deliberate dan ragu, ya. Oh, ini bro, ini siapa yang kemarin saya bilang ya. Terus
Menurut kodrat ilahi tentu dia berkehendak. Ini percakapan di WA soalnya. Makanya bahasanya rada kacau juga. Terus? Menurut kodrat ilahi tentu dia berkehendak secara ilahi, yaitu tanpa pertimbangan maupun pilihan maupun keraguan. Tetapi secara kodrat manusiawi yang dibutuhkan, dia berkehendak tanpa mempertimbangkan juga secara manusiawi. Oke, terus? Kristus? Kristus memiliki kepolosan asali. Sekiranya Maryam dikandung tanpa dosa asal, maka seharusnya juga memiliki kepolosan asali. Iya. Terus? Saint Maximus bilang, Kristus terkait dengan drama dari Genesis. Cuman kali ini berlawanan dengan apa yang dilakukan Adam. Kristus malah taat dan setia. Ya, jadi Adam kedua itu antitesis dari Adam pertama. Ya, Adam sebelum jatuh dalam dosa dia punya kepolosan asali sama seperti Kristus. Cuma ini kontras banget dengan Adam yang pertama. Adam yang pertama itu tidak taat, Adam yang kedua itu taat total. Gitu ya. Oh, istilah yang benarnya itu kepolosan akali atau sama sih, sama aja. Kepolosan akali itu maksudnya kepolosan, iya, kepolosan asali itu ya kepolosan mula-mula itu, ya. Oke, kita tentang pendagingan itu. Saya ingin kalian baca satu ini lagi, poin penting itu mana tadi ya, supaya benar-benar nangkep maksudnya. Nah, ini ya, saya lagi. Ini dari Athanasius juga. Coba baca, Orna. Sebagai anggota Adam, kita menjadi anggota tubuh yang mati, yaitu mayat, tetapi anggota Kristus itu anggota tubuh hidup dari lahir. Pendagingan sama dengan pengudusan daging yang diambil dari Maria. Ya. Allah Sang Firman mengambil daging dari Maria, yaitu yang dikuasai dosa asal. Ya. Tindakan pengambilan itu yaitu pendagingan, itulah pengudusan bagi daging yang diambil itu. Jadi daging yang diambil itu dari Maria dan adalah daging Kristus. Oke, jadi daging Kristus itu daging yang diambil dari daging Maria. Terus? Sama seperti anak mengambil daging dari orang tua. Tapi itu daging anak itu yang memang berasal dari orang tuanya. Maria sendiri, baik sebelum maupun saat maupun sesudah pendagingan, kemanusiaannya tetap sama seperti kita semua. Pada saat pendagingan berarti pengudusan daging Maria yang masih dikuasai dosa asal, dan itu menjadi daging Kristus karena pendagingan sama dengan dia mengambil daging kemanusiaan Maria, sama dengan dikuasai dosa asal, sama seperti kita semua dalam pendagingan. Kristus mengambil kemanusiaan dari Maria dan itu menjadi kemanusiaannya. Hanya ada satu kemanusiaan. Daging dari Maria dikuduskan saat pendagingan. Oke. Jadi daging dari Maryam dikuduskan saat pendagingan. Nah, itu poin penting. Ya. Dan satu lagi, kemanusiaan Maryam dikuasai dosa asal. Lalu poin berikutnya, pendagingan itu pengilahian daging Maryam atau daging kita, daging manusia. Sang Firman diutus dalam rupa daging yang dikuasai dosa asal dan menyingkirkan dosa asal itu yang di sini disebut sebagai pelanggaran dari daging yang diambilnya. Ini dari Athanasius lagi ya.
Nih, Athanasius kembali ngomong, daging seperti apa yang diambil? Jelaslah daging yang dikuasai dosa asal. Kenapa sih Pak kok harus daging dikuasai dosa asal? Supaya nanti dia menyingkirkan dosa asal itu yang di dalam daging itu. Oke? Ingat ya, daging yang dikuasai dosa asal itu maksudnya apa? Kodrat manusia yang masih dikuasai dosa asal. Kodratnya masih berdosa. Gitu. Nah, maka pendagingan itu apa? Pengudusan kodrat manusiawi. Pendagingan itu apa? Pengudusan kodrat manusiawi. Yang ini alat Tritunggal nggak usah. Akan bahas. Oke, coba baca ini lagi. Ini poin lagi. Ini dari Athanasius ya. Coba. Ya, atau pasrah. Nih, baca Yesus Kristus. Yesus Kristus mengambil dan memperbarui dan menjadikan daging kita, dagingnya dari Maryam. Oke. Dagingnya sama dengan teosis terhadap daging dari Maryam. Oke. Maryam sama dengan memiliki kodrat manusiawi yang belum diperbarui, dengan kata lain masih rusak, sama seperti kita semua. Dan ketika Sang Firman mengambil darinya, barulah kodrat itu diperbarui dan dilahirkan oleh tindakan tindakan itu. Maka kalau pertanyaannya, seandainya tidak ada inkarnasi, apa yang terjadi dengan kodrat manusia? Tetap dalam kodrat dosa. Pilihannya cuma satu, cuma ada Adam pertama ini. Nggak ada kodrat Adam kedua. Nah, that's it ya. Terus baca lagi. Pendagingan sama dengan pemulihan dan pengudusan dan pengilahian kodrat manusia yang dialami dari Maryam. Oke, jadi keselamatan itu sebetulnya pemulihan. Sama kayak dokter kasih obat buat kita supaya obat itu bekerja menyembuhkan. Itulah keselamatan. Pemulihan, pengudusan, pengilahian kodrat kita. Kodrat manusiawi kita. Nah, itulah keselamatan. Berarti inkarnasi itu sama dengan keselamatan. Kristus datang jadi manusia, pasti dia harus mati nggak? Harus mati. Pasti dia bangkit kan? Harus bangkit. Pasti. Jadi nggak mungkin Kristus datang jadi manusia, lalu ada yang ajaran mengatakan terus dia nikah, dia punya anak, terus dia mati. Nah itu bidat, ya kan? Gitu. Oke, karena pendagingan itu apa? Pemulihan, pengudusan, pengilahian kodrat manusia. Ya. Terus baca lagi. Pendagingan sama dengan penghapusan dosa asal. Iya, dari situlah kalau dosa itu dihapus, maka kita bisa mengalami kehidupan yang kekal, menjadi serupa dengan Allah tadi. Gitu, ya. Terus daging dari Maryam masih mengandung dosa asal yang kemudian dikuduskan pada saat pendagingan. Setelah pendagingan sama dengan Adam kedua muncul. Di sini daging dari Maryam menuju kodrat baru yang bebas dari dosa asal. Kodrat Adam kedua. Right. Jadi sebelum Kristus lahir masih ada hanya kodrat Adam pertama. Tapi setelah pendagingan maka ada kodrat Adam kedua. Sebelum pendagingan atau sebelum inkarnasi, daging dari Maryam itu
apa? Belum disucikan. Pada saat pendagingan itulah daging dari Maryam itu disucikan. Oke, kita baca lagi ya. Oke, mungkin ini udah. Maka Maria itu harus disebut sebagai Theotokos. Kenapa? Dia melahirkan Allah. Atau dia bunda dari Allah. Karena memang yang dilahirkan itu benar-benar dua kodrat, satu Kristus itu. Ya, yang dilahirkan itu benar-benar memiliki kodrat ilahi sehingga bisa menyucikan kodrat, menyucikan dosa asal tadi. Oke, ini satu yang tadi menjawab ya tentang kenapa Kristus tidak pernah berbuat dosa. Ini dari bukan. Diadokus ini di Filokalia ya. Diadokus. Coba baca ini, Novri. Dalam Adam. Nih. Dalam Adam dan Kristus, kemampuan pengertian dan hasrat jiwa itu tidak terpecah dan antara jasmani dan akal. Dan tampaknya dikatakan bahwa kelima indera bekerja sebagai satu indera, bukan lima yang berbeda. Oke, ini dia yang dimaksud dengan kepolosan asal itu, original innocence itu, indranya nggak terpecah-pecah. 5 indera itu bekerja kompak gitu. Ya, terus? Kejatuhan mengakibatkan suatu perpecahan dalam jiwa manusia, sehingga hukum roh dalam diri kita berkurang dengan hukum kedagingan. Dan tampaknya dikatakan bahwa kelima indera menjadi seolah-olah mementingkan diri sendiri dibanding dengan yang lainnya. Nah, itu artinya apa? Antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diinginkan dalam jiwa itu nyatu, nggak terpecah kayak kita sekarang. Kan Paulus bilang, jiwaku suka hukum Allah, tapi dagingku suka hukum daging. Itu terpecah kan? Nah, di dalam Kristus nggak ada. Gitu loh. Ya kan? Kita suka belajar hukum Allah. Tapi ada yang terpecah nih dalam indera kita. Indera kita nggak mau melakukannya. Ya kan? Kita suka belajar firman Tuhan. Tapi ada sisi dari jiwa kita, hasrat jiwa itu nggak mau melakukannya. Nah, itu terpecah gitu. Nah, di dalam Adam, sebelum jatuh dalam dosa, dan Kristus, hasrat dan pikiran, kehendak, dan emosinya itu nggak terpecah. Satu. Gitu. Ya. Baca lagi. Dengan demikian, manusia yang jatuh harus senantiasa mempertimbangkan antara hukum roh dan hukum kedagingan dalam diri. Karena terpecah tadi, suka hukum roh tapi masih dikuasai hukum daging. Terus? Selalu ia harus memilih kebaikan sebagai hasil pertimbangan, sengaja dibandingkan dengan memilih kejahatan. Nah, ini disebut kehendak gnomi. Iya, jadi kehendak gnomi itu selalu kehendak atas dasar pertimbangan baik dan jahat. Terus? Adam dan Kristus tidak memiliki kehendak gnomi karena dalam mereka tidak ada skisma atau perpecahan dalam jiwa. Melainkan jiwa mereka berada dalam keadaan menyatu dalam hasrat yang pengertian. Nah, itu dia. Terus? Ini merupakan kekuasaan asali yang bukan bersifat akhlak atau moral ya. Sebab akhlak berasal dari pertimbangan kekuasaan Adam dan Kristus itu melampaui akhlak
concupiscence, complaisance bacanya gitulah. Ya, kecenderungan yaitu kecenderungan kepada dosa, berdiam bukan hanya dalam daging, tetapi juga dalam jiwa. Sebab pelaku pelanggaran Eden itu jiwa dan tubuh bersama-sama. Concupiscence, ya. Penyebab skisma dalam diri manusia. Adam yang belum mempunyai dosa asal dan Kristus yang bebas dari dosa asal tidak mempunyai keadaan perpecahan dalam jiwa mereka. Bagi mereka tidak oleh karena hukum concupiscence memerangi jiwa mereka. Mereka itu manusia utuh dan sempurna. Ini pengetahuan akan baik dan jahat. Sebelum jatuh, Adam tidak mengenal baik sebagai bukan jahat. Pengetahuannya itu polos dan utuh. Kristus memulihkan program manusiawi yang diambilnya kepada kepolosan dan ketuhan semua ini. Kita semua juga akan mengalami kemuliaan ini dan dalam gereja sudah mengalaminya. Karena itu ada tertulis, pengetahuan akan berbalik. Nah, ini artinya apa? Nanti segala gnomic will kita, pengetahuan baik dan jahat itu nanti semua nggak ada. Semua kalau nanti kita dimuliakan, semuanya punya kepolosan asali lagi. Maka nanti dalam kekekalan nggak ada lagi yang orang yang berbuat dosa, nggak ada lagi penebusan, sekali ya selamanya penebusan Kristus itu. Ya, jadi pengetahuan yang baik dan jahat itu akan berlalu, kata Rasul Paulus. Ya, kalau dalam teosis, ya kita kembali lagi semua serupa dengan Allah itu. Nggak ada lagi yang namanya dosa atau baik dan jahat. Kebaikan yang kita lakukan itu memang hal yang natural, yang alamiah. Seperti air bagi ikan atau udara bagi burung. Hal yang natural gitu. Iya. Oke, kita break dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut materi yang ini ya.